Shalom. Puji dan kemuliaan kiranya selalu bersama kita semua. Yang terhormat Kepala Pemerintah Kecamatan Prambanan, yang terhormat Kapolsek Prambanan, yang terhormat dan Ramil Kecamatan Prambanan, yang terhormat Kepala Pemerintahan Desa Joro, yang terhormat Bapak Ibu Gembala PKI Joro Blessing, yang terhormat Bapak Pendeta Nono Widiatmanto, yang terhormat warga Desa Kalongan dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan, kami selaku Majelis dan Jemaat GKI Joro mengaturkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu undangan dan semua pihak yang terkait yang telah mendukung berjalannya acara perayaan malam Natal di GKI Joro Blessing. Dan melalui momen ini semoga GKI Joro semakin maju dan kita semua diberkati, kita semua lebih baik dan semakin bertumbuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menyambut kedatangan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila kami ada salah tutur kata dalam menyambut kedatangan Bapak Ibu. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama Majelis GKI Joro Blessing sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Akhir kata, selamat beribadah. Terima kasih. Hai Kak, halo, shalom. Wah, ini kelihatannya lama gak ketemu kok makin seger. Iya dong, kita seger-seger hari ini. Dan pastinya hari ini tampilannya beda loh dari biasanya. Ada apa sih hari ini? Bener banget Kak, hari ini sungguh luar biasa dan sangat bersukacita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Begitu dahsyatnya Tuhan bagi kita. Dia telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah Natal pada saat sore hari ini. Kita mau tinggikan Dia. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia sore hari ini boleh lahir ke dunia dan bagaimana menjadi manusia
sudah menciptakan alam seisinya untuk setiap kita yang ada saat ini. Jika kita merasa bahwa kita bisa bernafas itu karena Tuhan, kalau kita bisa makan kenyang itu karena Tuhan, kalau kita bisa ada sampai hari ini karena Tuhan, mari naikkan pujian pengagungan kepada Dia. Yesus. Dan bersatu hati bersepakat datang kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera-Nya turun atas kami. Kita habiskan ibadah pagi hari ini, pada sore hari ini, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Wah, baru 10 orang. Shalom. Yang di luar, shalom. Puji Tuhan, dan juga saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang muslim yang berkenan hadir di tempat ini bukti bagaimana Indonesia dan negara Pancasila. Amin. Di sini ada Bapak Kepala Desa, ada Bapak Rambat juga. Selamat datang Bapak. Terima kasih untuk kehadirannya. Menjadi ngaji-ngaji kita, bahwa kita ternyata juga punya Bapak yang peduli ke kita, gitu ya. Puji Tuhan, kiranya setiap kita bisa menikmati kemurahan Tuhan atas bangsa kita ini, keberagaman, tetapi kita bersatu karena kita adalah sama ciptaannya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan nikmati ibadah perayaan Natal di sore hari ini. Kita buka hati, kita izinkan Roh Tuhan bekerja, dan kita akan sukacita dengan penuh. Bapak Ibu sukacita pada sore hari ini. Amin. Berikan senyum kanan kirimu, senyum yang terbaik. Ya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sukacita. Amin. Kalau ada sukacita, saya katakan shalom.
kita semua, dari Sabang sampai Merauke, semuanya menyambut akan kelahiran Tuhan. Dan saat sore hari ini terlebih kita yang datang di tempat ini adalah undangan dari Tuhan untuk bersama-sama bersukacita memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Jadi kita mau bersama-sama naikkan pujian kita dengan Tuhan.
Siapa menyambutmu di antara riuh dunia? Masihkah gembala domba bersahaja? Masihkah orang Majus berhati tulus? Barangkali kamilah Farisi-Farisi zaman ini. Kami hafal nubuat Nabi tentang kelahiranmu, tapi tak peduli, tak mau tahu. Atau kami bagai Herodes sang raja, hati dipenuhi angkara, menyambutmu dengan murka. Yesus, siapa peduli keajaiban Natal yang kau bawa? Pada yang berhati Majusi dan gembala, hadirmu memberi damai sukacita. Pada yang berhati seperti Elisabet dan Maria, kau pilih sebagai saluran berkat mewujudkan karya agung Bapa di dunia, menyelamatkan umat manusia. Di malam kudus ini, ruh kami mendengar sabdamu. Pilihlah kepada siapa kamu menyembah. Mamonkah Tuhanmu? Nama besar dan kekuasaan? Harkat diri yang selalu kau kibar-kibarkan? Bagai debu, segala yang kau tuhankan lenyap dalam embus nafasku. Yesus, kami tersungkur di palunganmu. Biarlah aku dan seisi rumahku hanya menyembahmu. Biarlah ruh kami bersaksi dengan lantang, Sang Penyelamat telah datang.
Bersyukur hari ini saya kali kedua ya khotbah di tempat ini. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena saya hebat, tidak. Karena saya kenal Pak Gembala saja, gitu ya. Jadi Pak Gembala itu dulu murid saya, ya, murid di Sekolah Pelayanan Pedesaan Indonesia. Jadi saya dulu termasuk yang mendirikan Yayasan Kasih Desa Indonesia, kemudian mendirikan namanya Sekolah Pelayanan Pedesaan. Tujuan kami adalah di gereja-gereja di pedesaan itu ada yang mau layani. Gitu. Kita bersyukur Pak Nathaniel Prihatin, Budia, ini sampai hari ini masih tertanam di desa. Karena banyak teman-teman saya sudah sekolahnya di Yayasan Kasih Desa Indonesia, tapi tidak mau melayani di desa. Gitu. Orang berpikir di desa itu susah. Terus kemudian Pak Lurah, Pak Lurah, enggak. Di desa mau di kota mau di pinggiran, saya percaya Tuhan kita sama. Amin. Ketika Tuhannya sama, ya Tuhan berikan sesuai yang Tuhan berikan yang kita perlukan, gitu ya. Saya perkenalkan, nama saya Pak Nono, ya Pak Nono. Tinggalnya di daerah Merapi, pelayanannya di Gunung Kidul. Wah, ini kan lucu lagi. Kemarin saya tanya, Anda itu salah milih saya dari pengkhotbah. Kalau cari pengkhotbah yang gerejanya besar, yang jemaatnya banyak gitu. Ini cari pengkhotbah gerejanya di Gunung Kidul, jemaatnya 2 tahun yang lalu 2. Gitu. Orang terkenal, jemaatnya 2. Nah, puji Tuhan hari ini kira-kira datang ibadah ya 15-20 orang. 3 tahun yang lalu kami merintis dari. Saya tinggalkan gereja yang sudah mapan, 20 tahun kami melayani. Ketika gereja ini sudah mapan, kemudian menjadi gereja mandiri, gereja yang dewasa, duitnya sudah punya, fasilitas sudah punya, saya tinggalkan. Saya mohon izin, saya pamit untuk tidak melayani di sini. Dan jemaat bingung semua, teman-teman pendeta bingung. Ini orang yang merintis gereja dari nol susah payah, begitu sudah jadi tinggal pergi. Nah kalau Tuhan mau panggil saya di tempat yang lain, tidak ada persoalan. Karena bagi saya melayani Tuhan dimanapun tempat itu tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Urusan hidup itu urusannya Tuhan. Nah hari ini tema kita adalah dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11, dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi tema yang diberikan kami, penyelamat sudah datang. Saudara, saya merasa Natal itu adalah sukacita yang besar. Tadi ada satu ayat yang penting, ayat yang 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Natal ini mestinya menjadi kesukaan besar, bukan kesukaran besar. Ya, ada hamba Tuhan yang selalu berkuar di mana-mana. Oh, kami tahun depan itu ada sesuatu yang sulit, ada malapetaka yang besar, ada gempa yang besar, ada krisis resesi ekonomi yang besar. Tetapi Natal adalah kesukaan besar, amin. Gitu. Mau ada gempa, mau ada resesi, mau ada apapun, ketika kita ada di dalam Tuhan, kesukaan besar, amin. Itu yang harus kita yakini. Maka saya Natal itu harus dirayakan dengan sungguh-sungguh. Ya, walaupun di kampung luar biasa, musiknya kelebihan di kota luar biasa. Sukacitanya ya. Ada yang suka musik seperti ini, ada yang suka kelenengan juga ada apa-apa, ya. Ada yang suka mocopatan juga ada apa-apa. Tapi urgensinya adalah Natal ini adalah kesukaan besar. Natal ini mestinya membuat kita ini senang. Ya. Bukan Natal menjadi beban. Banyak orang kemudian berpikir begini, aduh, wes mulai Desember meneh, wes harap Natalan meneh, gitu. Waduh, urunan meneh, gitu kan. Tentunya urunan bukan Pak Freddy. Jadi orang berpikir Natal itu kesukaran besar. Agar orang Natal, waduh, ini harus cari dana, cari sponsor, cari ini. Saudara, abaikan yang seperti itu. Natal yang sukacita yang besar. Ada sebuah cerita, ini
persahabatan dua ekor anjing. Persahabatan dua ekor anjing. Yang satu anjing milik orang Kristen. Yang satu anjing milik orang Kristen. Saya tidak menyebut anjing Kristen ya. Anjing milik orang Kristen. Sehingga saya kalau nanti salah ini bisa dipidana gitu kan. Yang kedua anjing milik orang Muslim. Anjing ini bersahabat. Bersahabat. Nah, ketika menjelang Natal ini mereka bertemu berdua. Ngobrol-ngobrol. Nah, anjing milik orang Muslim ini berkata demikian, "Hei, kenapa kau sedih, teman? Bukankah Tuhanmu akan merayakan Natal? Sebentar lagi tempat Tuhanmu akan pesta." Kemudian si anjing milik orang Kristen tadi terdiam, lunak, ngomong gitu ya. Kemudian, "Kenapa kau bersedih? Aku kalau Tuanku mau punya hajat atau mau Idul Fitri itu, saya senang karena nanti ada banyak makanan sisa. Aku bisa pesta, aku bisa makan sampai kenyang." Kemudian anjing milik orang Kristen tadi berkata begini, "Itu bagi kamu. Bagi saya, Natal ini adalah Natal yang mendebarkan. Kenapa? Setiap kali Natal temanku hilang satu. Setiap kali Natal temanku hilang satu, dan itu pasti yang paling besar. Dan ketahuilah, sekarang ini tinggal aku yang paling besar. Barangkali pertemuan kita adalah pertemuan terakhir. Besok kalau saya sudah tidak ketemu dengan kamu, mungkin saya sudah jadi Richard. Saudara, apa ilustrasinya apa? Ada banyak orang Kristen yang menjadikan Natal ini mencari korban. Wah, ini harus dimanfaatkan dan sebagainya. Nah, saya itu selalu berpikir, Natal itu kesukaan besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Mengapa kesukaan besar diberikan kepada kita? Dikatakan di situ, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Begitu seriusnya Tuhan mengasihi manusia. Begitu sungguh-sungguhnya Tuhan mengasihi manusia. Karena manusia adalah berasal dari Allah. Manusia diciptakan dengan firman Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah sedih. Manusia terpisah dengan Allah. Allah itu kudus, manusia ini berdosa. Dosanya Adam dan Hawa itu tidak seberapa sebenarnya dibanding dosanya Sambo. Betul? Pernah baca apa? Lihat di TV itu sampai istri saya bosan tak? Orang TV isinya mau Sambo, lihatnya orang. Ya, cari channel yang lain. Dibandingkan dengan dosa tetangga-tetangga kita mungkin tidak seberapa. Dia hanya tidak patuh kepada Allah. Dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tidak boleh makan buah itu. Maka dia menolak firman Allah. Dia tidak mengerti firman Allah. Dia melawan Allah. Dan cukup bagi Tuhan untuk Adam dan Hawa dilemparkan dari taman. Saudara, Allah itu kasih, Allah itu kudus, dan Dia di antara orang yang bertemu dengan Allah tidak boleh ada dosa. Saudara, betapa seriusnya. Maka Allah berfirman, Allah menjadi firman manusia dan lahirnya di kandang domba. Saya tidak akan banyak lebar untuk menyampaikan. Ya, sudah banyak khotbah-khotbah. Tapi saya akan menekankan mengapa datangnya juru selamat justru di kandang domba. Kenapa datangnya tidak di kandang yang lebih besar lagi, kandang kuda, atau di istana Herodes, atau mungkin di rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa rancangan Allah ini luar biasa. Bukan berarti Allah ini tidak punya planning. Yowis rapopo lah, ben lahir di kandang domba. Enggak. Itu dengan perencanaan yang matang. 2000 tahun sebelumnya sudah dinyatakan bahwa akan lahir di Bethlehem. Malaikat berkata di kandang domba, berkata kepada para gembala-gembala itu, akan terbaring seorang bayi di palungan. Tadi di puisi dari luar biasa. Bukan berarti Allah sembarangan, tidak. Allah sungguh-sungguh. Justru ketika Yesus lahir di kandang domba
sungguh-sungguh. Kenapa? Kok bisa begitu? Saya punya anak 3, Bapak Ibu. Dan bersama saya anak saya yang ketiga, anak saya yang ketiga. 2 anak saya sudah besar-besar, yang dua-duanya sudah bekerja. Ya. Anak yang kecil ini sering dibully oleh kakak-kakaknya. Anak kecil sendiri, kemudian dibully, "Dik, kowe lahirin yang tengah sawah, Dik." Terus diajak sama kakaknya, "Kok bocah dasar lahirin yang tengah sawah," gitu ya. Kemudian dia ngomong sama kami, "Pak, apa bener toh aku lahirnya di tengah sawah?" "Oh, kamu itu lahirnya di bidan. Memang bidannya rumahnya di tengah sawah." Gitu ya. Bilang sama kakak-kakakmu, "Pak, kowe lahir di pinggir kali." Loh, kok bisa kakak-kakak kok bisa lahirnya di pinggir kali? Ya dia lahir di puskesmas. Puskesmasnya dilewati, di tengah-tengah puskesmas itu ada kali dan dia lahir di situ. Ngomong sama kakak-kakakmu, lahirmu di pinggir kali. Jadi 2 anak saya itu lahir sensor. Yang satu lahir di tengah sawah, yang satu lahir di pinggir kali. Bukan karena saya bukan awal nggak punya duit, awal keluarga duit, karena memang nggak punya duit. Ya. Kita sudah merancang sedemikian rupa ketika saya menikah, kemudian istri saya hamil, saya sudah merancang. Saya mau anak saya nanti kalau lahir orang repoti orang. Ya. Kalau lahir punya anak orang repoti orang, saya tuh kesel, Pak. Gitu. Kalau ada orang begini, kalau sudah mantenan gitu kan gitu. Mantenan udah seneng-seneng, bareng seneng-seneng menang baik, bareng susah-susah bengok-bengok sak tonggone kabeh ngerti gitu ya. Dibengoki jalur tulung sopo-sopo. Nah itu saya tidak mau. Maka saya merancangkan ketika istri saya mulai hamil, kemudian ayo kita berjuang, istri saya mulai nabung, jualan, ya kami jualan. Nikah kemudian dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan, gajinya 50.000 bisa dibayangkan. Saya ngajar di KDS itu gajinya 50.000 dari dosen itu Pak. Saya ngajar di sekolah pertanian gajinya 20.000. Bisa dibayangkan. 50.000 tambah 20.000 dimakan 2 orang pun cukup. Tidak cukup. Tapi istri saya hebat. Kalau dapat kemudian diputar duitnya, bisa buat gawe sarang burung, buat tahu bacem, buat macam-macam dititip di toko-toko, di warung-warung itu. Setiap hari kami nabung 1.500. Kenapa? Kami tidak mau lahir nanti anak saya repot orang. Kami nabung setiap hari 1.500 kalau 9 bulan. Paling tidak kita sudah punya cukup uang. Tidak merepoti orang, bisa ke dokter. Rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kandungan memasuki 6 bulan, adik saya tabrakan, kecelakaan. Saya tidak punya uang yang lain. Saya harus ngurus adik saya. Kemudian saya ngomong dengan istri saya, "Iya, kami berpandang-pandangan saja." Istri saya dengan hati yang agak berat, "Yo wis celengane dibongkar." Ya, dibongkar. Kami bisa ngurus adik saya sampai selesai dari urusan polisi, urusan rumah sakit itu selesai. Kita masih punya waktu, kita nabung lagi, nggak apa-apa, nabung terus. Kemudian kami nabung lagi. Yang ketika berumur 7 bulan, kandungannya 7 bulan, sudah nabung. Adik saya yang dari Ngawi, saya istri saya dari Ngawi, datang, "Mas, aku mau ke Jakarta kerja, nggak punya duit. Minta tolong diberikan tiket." Ini sungguh-sungguh terjadi. Yo wis dibongkar lagi gitu ya. Wah, kita masih punya waktu 2 bulan, nabung lagi. Belum sampai 2 bulan, 2 minggu sudah hukum. Sudah 2 minggu sudah keluar. Untuk budi aku itu, budi saya itu sudah barang-barang yang dulu anaknya budi aku itu sudah diberikan ke saya. Saya bilang, "Jangan mawon budi, orang saya ini digowo." Dan itu sangat berguna dalam kondisi seperti itu. Dan anak saya bisa lahir di puskesmas. Saya tidak tahu yang ambil siapa, tetapi Tuhan sediakan yang luar biasa. Saya yang jahat, saya yang orang yang tidak sempurna, saya orang yang biasa saja, pengen lahirnya anaknya di tempat yang baik. Tetapi Bapak yang di
di surga, Allah yang kekal, tapi justru kenapa dia pengen anaknya lahir di kandang? Kenapa? Bukan masalah sederhana, tetapi anak yang lahir adalah anak domba Allah, penebus dosa. Saudara, kenapa Yesus lahir di kandang domba? Saya dulu juga tidak ngerti. Dulu hanya berpikir ini sederhana sekali, dia peduli dengan orang lain, tetapi tidak. Dirancang sedemikian rupa, lahirnya di kandang domba, karena apa? Dia akan menjadi anak domba Allah yang darahnya tercurah untuk menembus dosa kita. Amin. Kenapa begitu serius dosa ini dalam kehidupan kita? Ada banyak orang yang tidak serius. Aku dosaku hanya kecil, aku dosaku hanya ini. Tuhan kita itu suci. Orang yang mau menghadap Allah harus hidup dalam kekudusan. Ada dosa sedikit pun tidak bisa datang kepada Allah. Ada sebuah ilustrasi yang sederhana. Suatu saat mungkin Pak Prihatin sama Bu dia ke rumah kami. Ya. Rumah kami di tengah sawah, Pak. Malam-malam misalnya saja. Nah, biasanya kalau ada tamu kita nyaji makanan ya. Ada tamu datang, kemudian istri saya, Pak, ini masih ada telur. Telurnya masih 10, cukup lah untuk tamu-tamu. Kemudian telur satu-satu diceplok, diudak, satu lagi diudak. Nah, tiba telur yang ke-9, ini diudak jadi satu. Telurnya, Yosewu, ini gosok. Telur yang ke-10 itu gosok. Kemudian istri saya bilang, orang apa, sing 9 baik, gosok satu dan apa? Kemudian tetap diudak saja, saya penting dikasih masaku yang banyak, dikasih bumbu yang banyak, kemudian wah disajikan, kemudian Pak Prihatin, Bu Prihatin, silahkan dahar. Tapi mohon maaf ya Pak, dari 10 telur tadi yang satu busuk. Kira-kira kalau Bapak Ibu datang ke rumah saya mau makan enggak? Ya, dari 10 telur, yang satu busuk, pasti tidak mau. Demikian juga Allah kita. Allah kita ini kudus, Allah ini suci. Orang kalau mau menghadap Allah tidak boleh dengan dosa. Kalau ada orang yang berpikir kalau nanti kita perbuatan baik kita ditimbang dengan perbuatan jahat kita, lebih banyak baik kita ke surga. Gitu kan? Kalau perbuatan jahat lebih banyak masuk neraka. Jarinya belum gitu ya. Kita saja tidak mau telur busuk itu, apalagi Allah kita. Maka Allah serius, dia menurunkan anak yang tunggal, firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, lahirnya di kandang domba. Karena dia apa? Akan jadi korban bagi dosa-dosa kita, yaitu apa? Oleh darah anak domba. Dan dosa-dosa kita dihapuskan oleh karena darah anak domba. Jadi pelajaran yang pertama yang ingin saya sampaikan hari ini, kenapa juru selamat datangnya di kandang domba? Karena dia disebut darah anak domba sebagai penghapus dosa kita, supaya kita bisa berdamai dengan Allah, supaya kita bersekutu dengan Allah dengan luar biasa. Yang kedua, saudara, berita kedatangan ini tidak diberikan kepada raja. Berita kelahiran Tuhan Yesus ini yang diberikan bukan kepada nabi-nabi yang hebat, bukan kepada ahli-ahli Taurat, bukan kepada orang-orang Farisi, tetapi justru Tuhan memilih para gembala. Di ayat ke-8 di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, lahirnya di kandang domba, yang diberitahukan, yang diberi informasi up-to-date A1-nya itu seorang para gembala. Gembala ini adalah orang-orang yang tinggal di padang. Bapak Ibu ada yang punya cita-cita, sesuk nek kowe gede, kowe dadi nek wis gede kowe omah-omah, aku pengen duwe mantu tukang angon. Enggak ada ya? Kan duwe mantu yo pegawai negeri gitu. Sopir Pak Lurah gitu. Sekarang ini perangkat desa sudah diobain Pak ya, sudah punya sertifikat dan lain sebagainya. Dulu
peranan desa ini, saya juga peranan desa. Sehingga orang itu Mas Abe, ditanya pekerjaannya apa, di ngopo gitu ya. Kalau hari Minggu ya saya di gereja sebagai pendeta, di lain itu saya peranan desa. Melayani Tuhan. Ya. Gembala itu orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang mungkin tidak pernah dihitung, mungkin nek tonggone mantenan ora tau diundang, atau nek diundang kuwi nek lunggone nek mburi dhewe. Mboten monggo Pak Gembala domba telenggahan ngajeng nyambak jejer kali Pak Camat. Tidak ada. Mesti gembala ini orang-orang yang tidak diperhatikan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terhina, tetapi oleh Tuhan diberikan sesuatu yang khusus. Para malaikat malam hari itu datang khusus untuk para gembala. Bukan Herodes, bukan orang-orang Majus yang diberitahu, tetapi justru para gembala, orang-orang yang sederhana ini. Dia diberitahu tentang kelahiran Yesus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan. Berita itu kepada siapa? Para gembala, orang-orang yang sederhana. Saudara, saya dan saudara mungkin secara martabatnya lebih dari seorang gembala. Saudara sudah dapat berita kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari para gembala, orang-orang yang sederhana, tetapi Tuhan pakai. Orang-orang yang sederhana, tetapi Tuhan mau dipilih Tuhan. Bahkan dia bisa melihat para malaikat bala tentara surga memuji Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan lebih dari 30 tahun. Pisan pun belum pernah ketemu malaikat. Ada yang pernah ketemu malaikat? Atau pengen ketemu malaikat? Ketemu malaikat dijabut ya? Baik. Saya sudah menjadi hamba Tuhan, belum pernah ketemu malaikat. Kemarin anak saya studi tur ke Bali. Kemudian senang sekali, belum pernah ke Bali, semua teman-temannya belum pernah ke Bali. Bareng sampai Bali Ciloko, kesurupan massal. Ya, itu di Sleman, itu ya dari Sleman. Beritanya viral, kesurupan massal. Kemudian saya bilang, ya kamu belajar. Berarti setan itu ada, kuasanya itu ada. Kalau setan ada kuasanya aja kamu percaya, maksud kamu tidak percaya sama malaikat? Gitu. Malaikat ada, tetapi orang Kristen yang diceritani malaikat orang percaya. Nek diceritani setan ning ngono kae lho gede, pingono duduk ringis percaya. Gitu. Terus niku mau dino, oh ada pocong dan lain sebagainya, percaya. Ini ceritanya tentang Tuhan Yesus memberi damai sejahtera, memberi sukacita, Tuhan Yesus beri mujizat, orang percaya. Ini diceritani setan percaya. Iki Kristen model apa? Kalau engkau percaya kuasa-kuasanya setan, apalagi kita kuasanya Tuhan, mestinya kita lebih percaya. Gembala-gembala yang sederhana, gembala-gembala yang tidak dihitung, dia diperhitungkan Tuhan. Apalagi saudara dan saya, bagian yang kita bisa berhadapan dengan Tuhan secara pribadi. Yesus mati di kayu salib supaya kita bisa datang kepada Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, yang terakhir, ya, supaya tidak lama-lama, Pak Monoleh khotbah supaya besok rasa dan menembak. Saya lebih senang singkat saja, karena juga sudah malam, gitu ya. Berita Natal di mana-mana, saya ingin menyampaikan hal yang penting-penting saja. Tadi yang pertama tentang apa? Mengapa lahirnya di kandang domba? Karena Tuhan punya rencana. Yang kedua, mengapa yang diberitahu oleh gembala? Tuhan peduli dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak punya jabatan. Kemudian yang ketiga, mari kita belajar di ayat yang ke-11 tadi ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Coba perhatikan ada kata di kota Daud. Berarti apa? Di kotanya Daud itu namanya Bethlehem. Di Bethlehem itu pernah ada seorang pemimpin namanya Daud. Dan kalau kita lihat di dalam Matius, Yesus itu dikatakan apa? Kristus anak Abraham, anak Daud.
Saya dulu nggak ngerti Pak, kenapa disebut nyanyinya Kristus anak Daud. Kenapa disebut Kristus anak Yusuf, gitu ya? Tidak, tetapi disebut Kristus anak Daud. Karena apa? Dia adalah terah yang akan lahir dari keturunan Daud. Tapi kalau kita perhatikan kehidupan Daud, coba saudara lihat, kalau saya bicara tentang Daud, apa yang kita pikirkan? Anak-anak sekolah minggu akan berpikir Daud ini dia seorang gembala yang perkasa, gagah perkasa, dia bisa mengalahkan serigala, dia mengalahkan hewan-hewan yang mengancam kambing dombanya. Tetapi orang-orang yang lebih dewasa, Daud ini tentara yang luar biasa. Seorang yang masih muda dia biasa mengalahkan Goliat, seorang yang 3 meter tingginya. Tetapi bagi saya, bagi kita orang-orang yang dewasa, Daud adalah pribadi yang pernah hancur hidupnya. Uripe remuk. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan apa? Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Kenapa bisa begitu? Saudara, kejahatan yang terjadi. Kalau saya tadi menyebut ada Pak Jenderal Sambo, istri saya itu nanya, jadi ini Mbak kenal orang atau Pak? Yunggu tak ngerti, delok baik sidangnya, saya juga orang ngerti. Hakimnya memang bingung, semua masih bingung. Sekarang, tetapi yang faktanya kan ada polisi yang ditembak oleh polisi dan mati. Dan itu pun sudah dihujat sedemikian rupa. Sekarang antara jenderal itu dengan istrinya sedang mencari upaya supaya dia tidak kena pasal 340. Pasal 340 itu apa? Pasal pembunuhan berencana. Pasal pembunuhan berencana itu hukumannya hukuman mati atau seumur hidup. Itu yang sedang diperjuangkan supaya dia tidak kena pasal itu. Tetapi kalau kita lihat Daud, apa yang dilakukan Daud ini lebih parah lagi. Dia lebih konyol lagi. Dia demenan kalian itu namanya Batseba, istrinya Uria. Dia seorang raja. Ketika dia muda, dia sungguh diurapi Tuhan, perkasa dia luar biasa. Tetapi ketika dia sudah menjadi raja yang hebat, ketika dia sudah menjadi raja yang terkenal, bangun tidur tidak doa. Coba nanti lihat ayat. Daud pada waktu petang dia bangun tidur, dia bangun dari tidur dan berjalan-jalan. Pelajaran dari kita, ayo bangun tidur itu berdoa. Ojo-ojo Daud bangun tidur berjalan-jalan, dia tidak berdoa, kemudian dia jalan-jalan ketemunya siapa? Orang mandi namanya Batseba. Karena Daud punya kuasa, Batseba diundang ke istana. Jadilah perzinahan, terjadilah perselingkuhan antara Daud dengan Batseba. Dan apa yang terjadi? Ketika Batseba hamil, dia mencoba menutupi borotnya. Dia panggil Uria supaya pulang, supaya dia, karena tahu Batseba sudah hamil, supaya Uria pulang tidur dengan istrinya. Tapi Uria ini prajurit yang luar biasa. Bagaimana mungkin Tuhan, teman-temanku sedang berjuang di peperangan, saya tidur dengan istri saya. Saya tidak mau. Kemudian apa yang dilakukan? Kemudian diperintahkan kepada pemimpin pasukan, taruh Uria di paling depan supaya dia mati. Kejahatan yang dilakukan Daud, sudah berselingkuh dengan istrinya Uria, membunuh bapak ibu coba dibandingkan. Kemudian dia mencoba menutupi, tampil seorang pahlawan. Ketika Uria mati, dia ingin angkat Batseba menjadi istrinya. Sepertinya dia sok hebat. Menurut saya, dia lebih parah mana dengan Sambo? Daud lebih parah. Daud lebih jahat. Tetapi Daud yang jahat pun diampuni Tuhan. Kalau hari ini ada seorang yang seperti Daud, yang saya lupa kalau gak ada RT. RT itu anaknya meminta maaf, ini kasus di mana-mana. Anaknya menghamili tetangganya. Pak itu foto ke masyarakat demo, Pak. Kalau betul senang Pak RT itu kudu diganti. Kenapa? Orang yang didik anaknya, karena anaknya menghamili tetangganya. Ini pun lagi ganti ketua RT. Daud yang menjadi raja. Dia berzina, dia melakukan kejahatan. Apakah Tuhan cabut?
kedudukannya sebagai raja? Tidak. Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni. Pelajaran yang ketiga ini berbicara tentang pengampunan. Justru ketika Daud bertobat, dia dipulihkan Tuhan, maka lahir seorang anak. Kalau kita lihat di Matius itu, Daud dari istri Uria melahirkan Salomo, raja yang luar biasa. Dipulihkan Tuhan. Betapa jahat kita, betapa berdosanya kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, dipulihkan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak panjang lebar saya sampaikan firman Tuhan, tapi satu hal. Ketika Yesus lahir di tengah-tengah dunia, dia lahirnya pun di kandang domba, memberikan pengharapan bagi kita, bagi setiap dosa-dosa kita dihapus. Tidak hanya ditutupi, tapi darah anak domba itu menghapuskan dosa kita. Bukan berarti Allah tidak serius ketika Yesus harus lahir di kandang domba, tapi justru rencana Allah, karena dialah anak domba Allah yang darahnya tercurah sebagai penebus hidup kita dari dosa. Yang kedua, gembala-gembala yang sederhana diberi tempat oleh Tuhan, diberi berita khusus, info yang pertama, dan supaya dia boleh datang ke tempat kelahiran Yesus. Dipilih oleh Tuhan memberitakan berita kelahiran. Yang ketiga, kita boleh belajar mengapa Tuhan pilih lahirnya di kota Daud dan Mesias dari terahnya Daud. Walaupun Daud hidupnya rusak, tapi Tuhan pulihkan. Silakan Bapak Ibu berdoa sambil sampai kita pergi berdiri. Sebabnya hidup ada hari esok. Sebabnya Saudara, kedatangan Yesus menjadikan kita ini berarti. Kalau engkau merasa engkau seperti para gembala yang tidak dihargai orang, tidak dihormati orang, mungkin hidupmu selalu dihina orang, difitnah orang, dicaci maki orang, tapi Tuhan mengasihi engkau. Belajarlah seperti gembala. Atau hidupmu seperti Daud. Aku sudah berdosa Tuhan, aku sudah tidak layak lagi sebagai manusia, tetapi Tuhan mengampuni engkau. Tuhan mengampuni kita. Seberapa besar dosamu bisa merah seperti ini, bisa menjadi putih seperti salju. Amin. Dipulihkan Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus memulihkan engkau, membawa engkau pada hidup yang baru. Silahkan Bapak Ibu berdoa secara pribadi, terima kebenaran, nyatakan dengan iman kita, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup. Ku tak kenal
firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah membawa kehidupan. Amin. Bahwa firman-Mu membawa hidup kami semakin damai sejahtera. Ketika kami boleh belajar rencana Allah, Engkau lahir di kandang domba. Karena darah anak domba yang menebus dosa kami, sehingga kami boleh membangun hubungan pribadi dengan Engkau. Kami juga boleh belajar dari para gembala, orang-orang sederhana tetapi dipilih Tuhan. Kami juga boleh belajar dari Daud, raja yang hebat, raja yang luar biasa, tapi dia bisa jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan pulihkan dan Tuhan beri hadiah yang luar biasa. Demikian juga bagi hamba-Mu setiap kami yang ada di tempat ini, kiranya firman Tuhan yang ditabur hari ini membawa kami pada kehidupan. Terus kami renungkan siang dan malam, dan pada waktunya Tuhan kami boleh menghasilkan buah-buah rohani yang menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sini persilahkan duduk waktu kami kembali. Puji nama Tuhan. Kak, aku ki jane iki kurung perlu to. Kurung apa lemu Bu, Kak? Aku ki jane ora lemu tapi sewoknya berlebihan gitu loh, Pak Bu. Kan aku ini sadar diri. Ya syukur sadar diri. Lah yo, ning kok iki dhuwur, cedhek, gede. Kok ndoknya aku to? Apa aku gede banget to piye? Yo padha Sing penting ayu kok. kabeh padha iku di mata Tuhan. Haleluya, berharga di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita gemuk atau kurus, kulitnya hitam atau putih, irungnya blesek atau mancung, tetap berharga di mata. Seperti anak-anak seorang ibu yang luar
Ibu. Sugeng santen. Iku nek di bahasa Arab terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini nek dilebok rekor muri kita masuk kula assalamualaikum dengan balas waalaikumsalam. Luar biasa. Di dalam perbedaan kita selalu bisa bersama tentunya. Yang terhormat Bapak Pendeta yang saya hormati juga tentunya jemaat gereja Joko, tidak lupa yang saya cintai, saya banggakan adik-adik kami dari grup musik ini sangat luar biasa sekali hari ini di peringatan Natal hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama yang perlu saya sampaikan, ini peringatan Natal berkah bagi semua tentunya. Amin. Yang jelas yang saya tahu Pak, nek Natal itu berkah bagi Bapak Ibu, terutama anak-anak, berkah bagi bangsa Indonesia tentunya. Soalnya Bapak Ibu, niku saat ini nek peringatan Natal, niku mesti toko diskon. Gimana? Yang kedua tentunya pastinya selain toko diskon pasti libur. Berkah bagi semua, seperti itu kan berkah bagi semuanya. Artinya ini berkah bagi kita panjenengan sami. Yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin ada dari kami yang mengucapkan selamat Natal saja dianggap salah. Tapi mungkin bukan bagi saya pribadi, meskipun saya juga Muslim. Yang apa yang perlu saya aturkan ke panjenengan sami, bahwa mereka yang berpandangan lain ini menganggap kalau mengucapkan selamat Natal itu terus jadi Nasrani. Nah, seperti itu saya berpikir logis saja. Ketika saya mengucapkan selamat pengantin baru kan tidak baik, sebab saya juga bukan pengantin baru. Jadi ini kami berharap kami sebagai pemerintah desa kita saling mendorong dalam sebuah kebaikan tentunya. Kami berharap juga jadilah Nasrani yang baik. Karena dengan bukan Nasrani yang baik itu membahayakan saya Pak. Begitu juga doakan saya untuk menjadi Muslim yang baik. Karena saya bukan Muslim yang baik, saya nyopet, nyolong, korupsi kan ngoten. Jadi artinya apa? Bahwa kita berbuat sama-sama, berbuat dalam kebaikan di dalam Natal ini kita bersama-sama saling mensupport, saling menghargai di antara kita. Jadi saya kadang-kala merasa sedih juga Ibu Bapak. Cuma perayaan Natal harus dijaga kepolisian. Di dalam perayaan terkadang ada kekhawatiran. Saya juga ikut bersedih ketika Bapak Ibu cuma melaksanakan kegiatan peribadatan di tempat masyarakat saja kadang-kala direseni. Padahal ibadat panjenengan tentunya membuat panjenengan makin baik. Jenengan ke gereja, jenengan jadi baik. Karena output dari panjenengan beribadah tentunya mempunyai akhlak yang baik. Saling harga menghargai. Tidak mungkin orang yang selalu ke gereja kok tidak baik sama orang. Kita, Bapak Ibu, saya sama-sama diciptakan dari tanah. Tentunya semua ingin baik. Apabila orang itu tidak baik, pastinya diciptakan dari tanah sekitar menurut saya. Ini betul. Jadi monggo saya selaku pemerintah desa Joko, mungkin puncak toleransi tertinggi seperti ini Pak Pendeta. Iya. Bapak Pendeta, saya bangunkan ke gereja, bagaimana caranya di Joko ini kita bangun bersama. Tetapi suatu saat tolong saya dinaikkan haji kan. Urunan gitu ya, itu kan toleransi. Saya kira itu tidak banyak yang saya aturkan dari Pak Pendeta dan bisa sudah menyampaikan banyak hal. Semoga kita selalu damai sejahtera bersama. Selalu untuk semuanya. Matur suwun Bapak Kepala Desa Jawa sampun ngatur
mengucapkan sepatah kata, dua kata pada malam hari ini. Dan malam hari ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Apa Ayo, ya? Bapak Ibu, kok mukanya masih tegang ini? Ada apa itu? Berasa entek kalian beli, berasa entek kayak sembarangan. Aku tenang. Hari ini kita mau bagi-bagi door prize. Siapa yang mau angkat tangan ibu saudara? Ngomong kabel.
surga, dalam cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus turun atas keluargamu, atas semua pergumulanmu. Nikmatilah dengan sukacita di akhir tahun ini, dan nikmatilah perjalanan iman di tahun yang baru. Karena Allah yang sudah setia di masa lalu, Tuhan juga akan setia di saat ini dan juga di masa yang akan datang. Diberkatilah engkau dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.